Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klinik Surya Medika. Halo Bapak dan Ibu, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Dr. Ananda akan menyampaikan sharing kesehatan anak. Tapi kali ini kita akan membahas masalah fimosis. Jadi kita akan membahas mulai dari pengertian, jenis-jenis apakah fimosis itu, dan bagaimana pencegahannya serta bagaimana pengobatannya. Yuk kita simak Bapak Ibu. Topik kali ini Ayah dan Bunda, kita akan membahas tentang fimosis. Ya, kita perhatikan Ayah Bunda, ini adalah terong ya, tapi kita ibaratkan seperti titik anak kita atau penis anak kita ya Bunda. Nah, kita mulai dari definisi dulu. Apa itu fimosis dan apakah fimosis ini nanti wajib untuk kita khitan? Nah, kita perlu tahu tuh apa itu fimosis ya. Fimosis adalah kondisi di mana kulup penis itu tidak dapat ditarik ke belakang hingga terlihat seluruh kepala penisnya ya. Kita ulang lagi ya Bunda. Jadi fimosis adalah kondisi di mana kulup penis tidak dapat ditarik ke belakang sampai terlihat kepala penis ya. Sudah paham ya Bunda? Setelah kita mengetahui pengertian dari fimosis, Ayah dan Bunda, jadi fimosis ini ternyata dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni fimosis fisiologis, yang kedua adalah fimosis patologis. Jadi fimosis fisiologis adalah fimosis yang alami terjadi Ayah dan Bunda, dan itu dialami oleh 90% bayi baru lahir hingga anak usia 3 tahun. Jadi Ayah dan Bunda sebenarnya tidak perlu takut kalau bayi baru lahir itu pasti kebanyakan akan mengalami fimosis. Nah, berikutnya yang kedua adalah fimosis patologis. Nah, fimosis patologis ini akan disertai oleh penyakit-penyakit sebelumnya ya dan Bunda. Jadi dia kalau buang air kecil itu biasanya akan merasakan sakit. Jadi seperti itu. Contohnya nanti seperti ini ya. Nah ini coba Ayah dan Bunda lihat. Anak ini kalau pipis itu butuh tenaga ekstra karena terjadi ballooning. Ballooning itu menggelembung sebelum dia pipis. Nah ini terjadi infeksi sebelumnya Ayah dan Bunda. Yang paling sering adalah infeksi saluran kencing. Jadi seperti itu. Anak tiba-tiba badan terasa demam. Sampai ada pasien kita di klinik ini sampai kejang dan dia sampai MRS berkali-kali Ayah dan Bunda. Nah yang seperti ini indikasi untuk dilakukan tindakan khitan. Nah, tahu ya Bunda? Baik Ayah Bunda, saat ini saya akan memberikan tips kepada Ayah dan Bunda agar anak tidak jatuh dalam kondisi fimosis patologis ya. Kebanyakan anak itu pipisnya saat pipis itu lupa untuk dibersihkan, padahal ini adalah sarang penyakit Ayah dan Bunda. Jadi perhatikan Ayah dan Bunda waktu anak kencing ya. Jadi setelah kencing, pastikan Ayah dan Bunda membersihkan bekas pipisnya yang keluar. Kalau bisa ini secara lembut dan hati-hati, ini ujung kulupnya tarik pelan-pelan sambil diberikan air yang mengalir. Air mengalir, bagus-bagus lagi itu air hangat ya. Jadi kita pastikan benar-benar tidak ada sisa air kencing yang mengendap di dalam penis ya, karena ini adalah sarang untuk terjadinya infeksi ya. Tips ini Bunda ya, jangan lupa banyakkan itu anak habis pipis itu langsung pergi, tidak dibersihkan. Nah bagaimana dengan yang bayi? Sama ya dan Bunda, kalau bisa sering-sering ganti popok ya. Kebanyakan kan bayi banyak pipisnya tapi nunggu dulu sampai penuh baru dibuang. Nah sebaiknya kita bersihkan secara berkala dan tidak apa-apa kita bersihkan juga itu di ujung-ujung burungnya secara perlahan.
Oke, ayah dan bunda, setelah kita mengetahui pengertian, kemudian jenis-jenis pencegahan, dan saat ini saya akan membahas tentang pengobatannya. Bagaimana sih seandainya kalau anak kita sudah terkena fimosis patologis? Nah, itu kita lihat dulu ayah dan bunda. Kalau seandainya terjadi infeksinya berulang, anak sampai panas, sampai kejang berkali-kali ayah bunda, saya sarankan untuk dilakukan hitan ya. Kemudian seandainya infeksinya baru pertama kali ayah dan bunda, nah biasanya saya akan memberikan obat dulu ya, bisa berupa salep, bisa berupa obat minum, jadi seperti itu ayah bunda ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah semua fimosis wajib untuk dihitan? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi kita lihat dulu kondisi anak. Apakah pipisnya selalu sakit? Apakah kalau pipis selalu mengejar terus menerus? Ya, apakah ada luka di kelaminnya, di ujung penisnya itu? Nah, kita selalu melakukan pengobatan terlebih dahulu. Selanjutnya kalau sudah tidak bisa dilakukan pengobatan, pipisnya sudah sakit terus menerus, nah langkah yang terbaik adalah dilakukan hitan. Terima kasih ayah dan bunda, semoga bermanfaat untuk ayah dan bunda dan anak kita selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.